Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 RC. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri secara in vivo ekstrak etanol daun pakis sayur yang nama latin Diblazium esculuntum Schwarz pada mencit jantan galur BALB-C yang diinfeksi Salmonella typhi ATCC 14028 yang ditulis oleh Wahyuni, Ferry Indra Dewi, dan Mirna Widasri dari Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Next. Oke, di sini izinkan kami mengenalkan member kami atau anggota. Di sini ada Anasya Eka Putri, Gita Fitria Nursani, saya sendiri Emang Gabriel Kuba, Ramadiansah, Riri Margiati, dan Rizka Firly. Next. Untuk pendahuluannya, yaitu Diblazium esculentum, yang dikenal dengan pakis sayur. Pakis sayur secara empirik rebusan rimpangnya digunakan untuk mengobati batuk berdarah, sedangkan bagian daunnya biasa digunakan untuk terapi sakit kepala, nyeri pada luka, dan demam. Selain itu, tanaman pakis juga biasa digunakan untuk mengobati disentri, gangguan pencernaan, diare, pembengkakan kelenjar, dan berbagai infeksi pada kulit. Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif yang dinding selnya tersusun atas 3 komponen, yaitu lipoprotein, membran terluar yang mengandung molekul protein yang disebut taurin, dan lipopolisakarida. Beberapa tahun terakhir ditemukan adanya kasus resisten terhadap antibiotik yang lazim digunakan untuk demam tifoid. Resistensi pada strain Salmonella typhi untuk chloramphenicol pertama kali terjadi di Inggris tahun 1950 dan di India pada tahun 1972. Resistensi tersebut ternyata diikuti oleh antibiotik yang lain. Strain Salmonella typhi yang resisten terhadap ampicillin dilaporkan pertama kali di Meksiko tahun 1973. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa negara melaporkan adanya strain Salmonella typhi yang telah resisten terhadap 2 atau lebih golongan antibiotik yang lazim digunakan yaitu ampicillin, chloramphenicol, dan cotrimoxazole yang dikenal dengan strain multidrug resistant atau MDR Salmonella typhi. Next. Kemudian ada tujuan penelitian. Termotivasi karena adanya masalah infeksi STI yang menyebabkan gangguan gastrointestinal dan semakin meningkatnya sifat resistensi bakteri terhadap antibiotik. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aktivitas antibakteri daun pakis sayur secara in vivo yang dinilai akan mampu menjadi alternatif penanganan infeksi bakteri tersebut. In vivo ini pengujian yang dilakukan pada makhluk hidup. Next. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada 7 tahap. Tahap pertama itu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan itu ada ekstrak etanol daun pakis sayur Salmonella typhi, ETCC 14028, silika gel, levofloxacin, etanol 70%, NaCl fisiologis, standar NC Verlaine nomor 0,5, Salmonella Shigella agar atau SSA, ETA, timbangan mencit, restainer mencit, via dan tutup, gunting, sonde, cawan petri, dan koloni kontak. Kemudian yang kedua itu ada persiapan hewan dan pemeriksaan parameter awal, hewan uji. Hewan uji yang digunakan itu ada mencit jantan galur BALB/C dengan bobot 30-35 kg. Pemeriksaan parameter awal dilakukan dengan pembagian dosis ekstrak etanol daun pakis sayur dibagi dalam 5 dosis, yaitu 100, 200, 300, dan 400 dan 500 mg per kilogram BB. Kemudian dosis itu disuspensikan dalam aquades, akan diberikan
dengan 1 mililiter per 20 gram BB mencit. Tujuannya dengan tingkat efektivitas dari ekstrak etanol daun pakis sayur terhadap kelompok sampel uji. Kemudian yang ketiga ada pengelompokan hewan uji. Hewan uji dibagi menjadi 7 kelompok. 7 kelompok ini masing-masing ada 5 ekor mencit, yaitu kelompok pertama, kelompok kontrol negatif diinfeksi bakteri STP dan diberi Aquades 1 ml. Kedua, kelompok kontrol positif diinfeksi bakteri STP dan diberi levofloxacin 1,43 mg per kg BB. Dan kelompok uji diinfeksi bakteri STP dan diberi suspensi daun pakis sayur dalam Aquades dengan dosis 5 dosis tadi. Kemudian mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 1 jam. Yang keempat itu ada pemeriksaan jumlah koloni awal bakteri dalam darah hewan uji. Jadi tiap 1 kali 24 jam diambil darahnya melalui vena ekor sebanyak 50 mikron liter dan diletakkan di dalam tabung Eperdor, kemudian ditambah dengan 450 mikron liter NaCl fisiologis 0,9% dan dilakukan penamaan pada media SSA dengan cara PurePrep. PurePrep ini metode yang digunakan untuk mendapatkan koloni murni dari mikroorganisme. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada 370 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, yang kelima, ada perhitungan jumlah koloni dengan menggunakan koloni counter. Bakteri STP tadi akan membentuk koloni berwarna merah dengan warna hitam pada pusat koloninya. Jumlahnya itu dihitung dengan alat yang namanya koloni counter. Yang keenam, ada analisis dengan uji ANOVA. Uji ANOVA ini dilakukan untuk menampilkan data penelitian yang diperoleh. Yang terakhir, pengujian post hoc atau LSD. Itu dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara kelompok uji dengan kelompok kontrol. Parameter yang digunakan adalah jumlah koloni bakteri dalam darah mencit dan persen penurunan. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, di mana hasilnya dapat dilihat pada gambar 1 tentang penurunan jumlah koloni bakteri Salmonella typhi dalam darah mencit BA per LB per C selama 8 hari untuk kontrol negatif dan juga untuk kontrol positif. Untuk analisis ini dilakukan terhadap hasil penurunan jumlah koloni bakteri di dalam darah mencit dimulai pada hari pertama hingga hari ke-8 setiap 1 kali 24 jam setelah pengobatan diberikan. Next. Pada gambar 1 menunjukkan adanya penurunan jumlah koloni bakteri dalam darah mencit pada masing-masing pengelompokan perlakuan dan kelompok kontrol selama 8 hari pengobatan. Kelompok perlakuan menggunakan ekstrak etanol daun pakis sayur dengan dosis 100, 200, 300, 400, dan 500 mg per kilogram berat badan. Sedangkan untuk kelompok kontrol positif menggunakan levofloxacin, serta kelompok kontrol negatif hanya diberikan Aquades sebanyak 1 mili. Next. Selanjutnya, jumlah koloni bakteri untuk kelompok kontrol negatif dari hari pertama hingga hari ke-8 terjadi penurunan dari 6,553 sampai 4,084 CSU per mili. Untuk kontrol positif, penurunan jumlah koloni bakteri dari hari pertama hingga hari ke-8 sebesar 5,77 hingga 3,883 CSU per mili. Jumlah koloni bakteri paling rendah terjadi pada kelompok mencit yang diberikan ekstrak dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, yakni dari 6,432 CSU per mili menurun hingga 3,79 CSU per mili. Paling besar terjadi pada dosis 400 mg per kilogram berat badan, dengan nilai penurunannya sebesar 6,538 CSU per mili pada hari pertama hingga 3,045 CSU per mili pada hari ke-8. Namun, berdasarkan hasil rata-rata log penurunan, jumlah koloni bakteri diperoleh bahwa untuk kelompok kontrol negatif sebesar 5,505 CSU per mili, kelompok kontrol positif sebesar 4,899 CSU per mili, dan kelompok perlakuan dengan dosis 100
hingga 500 dengan kelipatan 100, masing-masing memiliki log penurunan jumlah koloni bakteri sebesar 5,360 menurun hingga 5,163 CFU per mili. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan dapat berpotensi besar menurunkan jumlah koloni bakteri. Next. Ya, selanjutnya ada di gambar 2, yaitu persen penurunan jumlah rata-rata koloni bakteri Salmonella typhi dalam darah mencit pada KP atau kontrol positif sampai dengan yang 500 mg kilogram berat badan. Nah, kontrol positif memiliki persen penurunan yang lebih besar dibandingkan kelompok penerapan lain, yaitu sebesar 11%. Hal ini disebabkan karena pada kontrol positif menggunakan antibiotik levofloxacin yang merupakan antibiotik pilihan terapi atau drug of choice untuk pengobatan infeksi bakteri Salmonella typhi yang relatif lebih aman. Sedangkan penurunan dengan menggunakan dosis ekstrak etanol daun pakis pada dosis kelipatan 100 dari 100 sampai ke 500 mg kilogram berat badan menghasilkan penurunan terbesar pada dosis yang terbesar juga, yaitu pada dosis 500 mg per kilogram berat badan. Next. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS para untuk mengetahui apakah pada masing-masing kelompok uji memiliki nilai penurunan jumlah koloni bakteri yang sama atau berbeda. Analisis data menggunakan ANOVA pada hari 1 sampai hari ketiga. F hitung secara berturut-turut yaitu 2,568, 5,135, 2,649, sedangkan F tabel yang diperoleh yaitu sebesar 2,445. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan penurunan jumlah koloni bakteri pada tiap kelompok perlakuan. Selanjutnya, dilanjutkan uji lanjutan LSD untuk mengetahui komponen mana yang mengalami perbedaan bermakna analisis data pada hari keempat hingga hari ke-8, pengambilan cuplikan darah mencit yang telah terinfeksi bakteri dan diberi pengobatan diperoleh nilai F hitung berturut-turut yaitu 1,693, 0,941, 0,408, 0,634, 0,899, sedangkan nilai F tabel yang diperoleh yaitu 2,445. Karena nilai F hitung kurang dari nilai F tabel dan nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka hipotesis H0 diterima. Berdasarkan H0, berarti tidak ada perbedaan antara kelompok perlakuan yang satu terhadap kelompok perlakuan yang lain, maka tidak dapat dilanjutkan. Next. Kok nggak bisa di next? Kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal kali ini yaitu Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif yang dinding selnya tersusun atas 3 komponen, yaitu lipoprotein membran terluar yang mengandung molekul protein yang disebut porin dan lipopolisakarida. Meskipun secara statistik tidak ada pengaruh variasi dosis ekstrak etanol daun pakis sayur terhadap penurunan jumlah koloni bakteri, namun jika ditinjau, ekstrak etanol daun pakis sayur dengan berbagai variasi dosis berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dalam tubuh mencit. Berikut tim penyusun review jurnal oleh kelompok kami. Sekian presentasi review jurnal kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.